Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Herunisa dengan NIM 1030324000101 dari kelas IT 4802. Tema yang akan dibahas pada video kali ini yaitu makna mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, pernahkah kita bertanya, kenapa umat Islam diajarkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa sebenarnya makna dari sunnah itu sendiri? Di video ini kita akan membahas secara ringan, singkat, dan jelas. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Pokok pembahasan yang pertama yaitu penjelasan sunnah. Sunnah adalah segala sesuatu yang diajarkan atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, tindakan, maupun persetujuannya yang menjadi teladan bagi umat Islam. Bukan hanya hal wajib, tapi termasuk akhlak, adab, dan kebiasaan baik. Berikut adalah dalil singkat mengenai sunnah, yaitu surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallahi katsira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Pokok pembahasan yang kedua yaitu contoh dari sunnah Rasul. Contoh yang pertama yaitu mengucapkan salam. Rasulullah mengajarkan kita untuk menyebarkan salam, ucapkan Assalamualaikum saat bertemu sesama muslim, karena itu adalah doa kebaikan, bentuk kasih sayang, dan membuka pintu silaturahmi. Selanjutnya yaitu tersenyum. Tersenyum adalah sedekah. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, Nabi Muhammad bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah, hal kecil yang membawa pahala besar." Pokok pembahasan yang ketiga yaitu hikmah dan manfaat mengikuti sunnah. Yang pertama, mendapat pahala dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga kesehatan, yaitu dari pola tidur dan makan Nabi. Yang ketiga, membentuk akhlak mulia. Yang keempat, menjadi pribadi yang disiplin dan penuh kasih. Teman-teman tahu nggak sih bahwa Imam Malik rahimahullah pernah berkata, sunnah itu seperti kapal Nabi Nuh, siapa yang menaikinya akan selamat dan siapa yang enggan menaikinya akan tenggelam. Ini bermakna bahwa sunnah merupakan jalan menuju keselamatan dunia akhirat. Kalau di ilmu hadis disamakan, tapi nanti dalam prakteknya dibedakan, khususnya dalam fikih. Hadis semua yang melekat pada Rasulullah SAW, baik itu perkataan, perbuatan, sifat, sikap, perilaku, semua yang dilekatkan pada Nabi disebutnya hadis namanya. Ma usnida ila Nabi SAW min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw khilqiyatin aw khuluqin khilqiyah. Itu hadis. Kalau apa yang dilekatkan pada Nabi itu dicontohkan, dipraktekkan untuk kita ikuti, maka berubah namanya menjadi sunnah. Apa itu? Sunnah. Jelas? Nah, tidak setiap apa yang melekat pada Nabi itu menjadi sunnah. Awas, hati-hati ya. Tidak setiap yang melekat kepada Nabi menjadi apa? Contoh, istri Nabi berapa? Udah ketawa aja. Istri Nabi berapa? Oke. Lebih daripada 4 kan? Ada yang menuliskan 9, ada 11, ada 11 plus 1. Dengan plus 1-nya Maria Al-Qibtiyah. Itu yang Nabi lakukan dalam hidup karena perintah Allah. Jadi nikahnya Nabi itu perintah. Awas, hati-hati loh. Nikahi Sayyidah Aisyah, nikahi Sayyidah Zainab, nikahi ini. Itu perintah Allah. Jelas? Tapi melekat pada kehidupan Nabi. Tapi itu tidak menjadi sunnah buat antum. Jelas? Aneh mau ikut sunnah Nabi, istri 11, Masya Allah ya? Nah itu konslet ya? Jelas? Ya, tidak semua yang melekat kepada Nabi itu menjadi apa? Sunnah. Tapi ketika Nabi praktekkan dan petunjuknya itu diminta kita meneladani itu semua, maka disebut apa namanya? Sunnah. Sunnah itu jalan hidup namanya, jalan yang dilalui. Ketika semua juga punya jalan dan karakter, maka yang ini melekat khusus kepada Nabi, maka dimasukkan sifat di dalamnya, nyatu as-sunnah an-nabawiyah, jalan hidup yang pernah dilakukan dan dituntun oleh Nabi SAW.
wasallam. Ini menjadi materi penting, seharusnya wajib bagi setiap muslim itu belajar itu. Karena itu yang bisa menuntun dan menyelamatkan kita dalam berbagai medan kehidupan kita di 3 alam, dunia, alam kubur sampai dengan akhirat. Dan pembuktian dunia sudah selesai. Antum kalau nggak percaya, kita kan punya disiplin ilmu banyak. Kita tuh paling kaya disiplin ilmunya. Hadis, fikih, akidah, kemudian ada bidang sejarah, ada bidang lughah, lughahnya dibagi lagi, ada nahwu, ada saraf, ada balaghah, balaghah dibagi 3, ada ma'ani, ada bayan, ada badi', ada arud, arud dibagi 16 bahar, ada tawil, ada rajas, ada madid dan sebagainya sampai ke adab. Adab dibagi lagi, ada syair, ada qasidah, ada macam-macam. Kita paling kaya itu. Batuk. Kode, ada yang penting. Apa yang pentingnya? Silahkan cek ngaji di kitab sejarah. Dan sejarah kita bukan fiktif. Satu-satunya perjalanan sejarah sampai melacak orangnya, kapan hidup, kapan wafat, hidupnya bagaimana, cuma di Islam. Bahkan ada sejarah tentang wafatnya saja, wafayatul a'yan. Ada diceritakan tentang kisah orang hebat dari lahir, profilnya sampai hebat, Syiar A'lam Nubala 29 jilid. Ada yang diceritakan di bidang hadis saja, Mizanul I'tidal. Ya itu ada semua. Komplit. Silahkan Anda cek orang-orang yang pernah mengikuti Nabi di eranya dan diikuti lagi oleh orang generasi setelahnya. Silahkan cek dalam sejarah, buktikan apakah mereka sukses atau tidak. Mengikuti sunnah bukan hanya soal pahala, tetapi menjalankan hidup terbaik yang dicontohkan oleh orang terbaik. Mulailah dari hal kecil, karena setiap yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW memiliki hikmah. Yuk mulai hari ini kita terapkan sunnah Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.